Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Suara teredam bergema di udara. Pedang sepanjang 8 meter di tangan pria itu tampaknya memiliki spiritualitas. Pada saat pukulan Xiaoyan datang, pedang panjang itu mengambil inisiatif untuk memblokir tinju Xiaoyan. Tetapi pedang itu masih tidak bisa memblokir semuanya. Ketika pedang panjang itu kembali ke tuannya, ada bunyi klik yang terdengar. Melihat pedangnya patah, sontak pria itu terkejut dan lengannya gemetar. "Ternyata kamu menyembunyikan kekuatanmu. Tapi kenapa kamu tidak memiliki kekuatan keabadian?" ucap pria itu menyingkirkan pedangnya yang patah. Meski nadanya tenang, sebenarnya dia penuh amarah. Xiaoyan tidak menjawabnya. Sebagai gantinya sayap Dewa Hitam mengepak, membuat kecepatannya meningkat secara signifikan. Tubuh Xiaoyan melesat ke depan lagi. Dalam prosesnya api guntur terjalin dan mengalir ke penguasa Xuan. "Penguasa pemakan api guntur, hancurkan!" teriak Xiaoyan. Pukulan ini tidak hanya mengandung energi api guntur, tetapi juga kekuatan fisik yang kuat dari avatar Yuan Shen. Di antara alis Xiaoyan, 3 tanda bintang berkedip. Penguasa Xuan Xiaoyan membawa lautan api guntur dan menyapu ke arah pria berpedang. Pria itu tidak berani mengabaikannya. Segera pedang pendek muncul di tangan kirinya dan pedang panjang muncul di tangan kanannya. Itu dilemparkan ke atas kemudian mengembun menjadi 2 pedang bercahaya yang membesar. Pria itu membentuk segel tangan dengan cepat. Kedua cahaya pedang mengandung energi es yang sangat kuat. Baru kemudian kedua pedang itu menghadapi serangan Xiaoyan yang dipenuhi energi kekerasan. Energi dingin melonjak keluar melalui pedang ibu anak ujung menahan lautan api Xiaoyan. Namun pria itu meremehkan intensitas nyala api Xiaoyan. Energi dingin itu langsung menguap dan menjadi ketiadaan begitu menyentuh lautan api Xiaoyan. Kedua pedang itu meredup sebelum terguncang ke belakang. Setelah itu sosok Xiaoyan muncul dari lautan api guntur dengan penguasa Xuan. "Perisai bela diri abadi!" teriak pria berpedang itu. Setelah kata-kata itu jatuh, perisai perak raksasa menutupi di depannya dan suara dentuman keras terdengar ketika penguasa Xuan tiba. Perisai raksasa itu bergetar. Melihat ini ada keterkejutan di wajah pria itu. Dia tidak bisa mengerti mengapa Xiaoyan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Baginya Xiaoyan tidak memiliki energi keabadian, tapi kekuatan pukulan ini mengandung kekuatan yang jauh melampaui langkah kedua atau bahkan ketiga dari keabadian kaisar. Dia sebenarnya tubuh keabadian fisik yang legendaris, ucap pria di bawah perisai raksasa itu tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan tanpa doki keabadian, hanya keabadian fisik menjadi satu-satunya kemungkinan. Tepat ketika pria itu akhirnya mengetahuinya, sebuah retakan muncul di perisai raksasa. Saat berikutnya retakan itu hancur dengan keras seperti cermin yang runtuh. Sosok Xiaoyan muncul melambaikan penguasa Xuan dan menghantam di dadanya. Saat ini kekuatan avatar Yuan Shen sudah mencapai 3 bintang, yang setara dengan keabadian kaisar langkah keempat. Ketika dikombinasikan dengan tubuh utama Xiaoyan, maka kekuatan yang dihasilkan sangat menakutkan. Adapun kekuatan pria berpedang itu, dia hanya langkah kedua dari keabadian kaisar. Bisa dikatakan sangat kuat untuk bertahan sampai sejauh ini. Pada saat ini dada pria itu cekung dan ditembak mundur ke belakang. Namun memiliki kekuatan keabadian secara alami memiliki kekuatan pemulihan. Pria itu pulih sepenuhnya hanya dalam beberapa nafas. Meskipun demikian wajah pria itu pucat saat menatap Xiaoyan. "Sial, orang ini sangat kuat. Aku bukan lawannya," ucap dalam hati pria berpedang itu dipenuhi ketakutan. Sayangnya sudah terlambat baginya untuk menyesal. Sosok Xiaoyan tidak akan melepaskannya dengan mudah.
Xiaoyan melesat lagi seperti bola meriam dan berniat mengakhiri pertempuran ini dengan cepat. Namun tepat ketika Xiaoyan akan menyerang, tiba-tiba saja dia mengerutkan keningnya. Segera dia berbalik hanya untuk melihat kuali persegi meraung ke arahnya dari dalam kabut abu-abu. Melihat serangan diam-diam ini, Xiaoyan mengangkat penguasa Xuan dan menebas dengan kasar. Kuali itu hancur menjadi energi kuning yang menyebar. Xiaoyan melihat arah di mana kuali persegi menyerang dan sesosok tiba-tiba muncul dari sana. Jadi ada pembantu, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Pembantu? Aku bukan pembantunya. Sebaliknya aku di sini untuk mengubur kalian berdua. Hanya dengan membunuh kalian berdua, aku bisa naik ke tingkat berikutnya dari menara pembantaian, ucap sosok itu yang baru saja muncul. Sosok itu membawa tombak emas di satu tangannya dan kekuatannya secara mengejutkan sudah mencapai keabadian Kaisar Langkah ketiga. Itulah sebabnya nadanya begitu arogan dan mendominasi. Jelas dia memiliki keyakinan mutlak untuk memusnahkan Xiaoyan dan pria berpedang. Adapun Xiaoyan dia tidak takut sama sekali. Dia menoleh ke arah pria berpedang lalu berkata dengan santai, "Kamu juga mendengarnya. Dia di sini untuk membunuh kita. Apakah kamu ingin bergandengan tangan denganku?" ucap Xiaoyan dengan nada menggoda. Pada saat ini wajah pria berpedang itu tampak suram. Dia tampaknya menjadi yang terlemah di sini. Karena dia menjadi yang terlemah, maka dia hanya berharap bahwa Xiaoyan dan pria bertombak bertarung satu sama lain. Dengan cara ini dia mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di tempat ini hanya ada 3 orang dan ketiganya menjadi antagonis. Siapapun yang bergerak melawan siapa, maka satu pihak akan selalu diuntungkan. Pria bertombak itu berkata setelah mendengar jawaban Xiaoyan, "Itu bagus. Kalian berdua bisa bergabung bersama. Dengan begitu aku bisa membunuh kalian di waktu yang bersama dan akan menghemat banyak waktuku," ucap pria bertombak itu berkata dengan mendominasi. Setelah berbicara, cahaya merah di matanya menjadi lebih pekat. "Lihat, dia semakin meremehkan kita. Apalagi yang kau tunggu dalam keadaan linglung? Cepat bergerak dan beri dia pelajaran," ucap Xiaoyan menatap pria berpedang di sampingnya. Wajah pria berpedang itu suram. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, dia tetap tidak bergerak. Jelas dia tidak ingin mematuhi Xiaoyan. "Karena kalian tidak ingin melakukan apapun, maka aku akan datang lebih dulu," ucap pria bertombak mendengus dingin. Niat membunuh melonjak di matanya. Sosoknya berangsur-angsur mendekat. Ada selusin cahaya merah mengambang melingkarinya. Dan di dalam cahaya merah ini ada belati. Dia melihat Xiaoyan terlebih dahulu. Ini karena dia tidak bisa merasakan energi keabadian di tubuh Xiaoyan dan menganggap Xiaoyan sebagai kesemek yang lembut. Segera dia melangkah maju dengan telapak kakinya. Saat berikutnya dia melesat ke arah Xiaoyan secara eksplosif. Selusin cahaya merah di sampingnya juga menembak ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Dengan datangnya cahaya merah terbang ini, sayap dewa hitam tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan. Xiaoyan tidak berniat mundur, sebaliknya mengambil inisiatif bergerak maju. Kecepatan tubuhnya meningkat drastis. Cahaya merah memotong udara dengan liar. Sosok Xiaoyan juga melesat maju dan memiringkan tubuhnya pada satu waktu. Adegan penghindaran ini sangat cepat. Dalam sekejap Xiaoyan lolos dari 12 belati. "Kamu mempunyai banyak senjata, tapi aku akan memberitahumu bahwa tinjuku juga merupakan senjata pembunuh," ucap Xiaoyan tersenyum jahat dan mengayunkan satu tinjunya ke depan. Pupil mata pria itu tiba-tiba menyusut. Dia bisa merasakan kekuatan dahsyat pada tinju Xiaoyan. Pria itu tidak berani menunda lagi. Segera armor besi muncul di lengannya dan berniat menggunakan tinjunya untuk bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Dengan ledakan keras tinju keduanya bertabrakan. Armor besi pada tinju pria itu langsung pecah tak tertahankan. Bahkan lengannya bengkok tidak teratur. Baru sekarang dia menyadari bahwa Xiaoyan yang sepertinya tidak memiliki aura adalah yang terkuat dari keduanya.
Adapun pria berpedang itu, dia berdiri di samping menyaksikan pertempuran antara keduanya. Dia awalnya ingin mengambil kesempatan menyerang diam-diam ketika keduanya bertarung sengit. Tetapi setelah melihat pukulan mengerikan yang mereka lakukan, hatinya menjadi semakin terganggu. Sekarang dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk bergerak. Pada saat ini pria bertombak yang baru saja sombong, dia dipukul mundur oleh Xiaoyan dengan satu pukulan. Xiaoyan tidak berhenti di situ. Sementara pria itu melesat ke belakang, sosok Xiaoyan juga bergerak mengejar. Xiaoyan yang memiliki sayap dewa jauh lebih cepat darinya dan sekali lagi memukulnya tanpa peringatan. Namun kecepatan reaksi pria itu juga sangat cepat. Tombak hitam di tangannya mendukung tubuhnya untuk stabil. Dan lengannya yang patah kini pulih kembali. Aura keabadian kaisar dari tubuhnya melonjak keluar. Terlihat tombak di tangannya bergetar lalu membuat ledakan energi. Energi itu membentuk banyak tombak, kemudian menyapu satu demi satu ke arah Xiaoyan. Menghadapi serangan sengitnya, sosok Xiaoyan masih tidak mengelak. Sebagai gantinya, inti void guntur melonjak keluar lalu menyelimuti tubuhnya dan membiarkan bayangan tombak itu menabrak tubuhnya. Suara dentang terdengar. Dengan restu dari kekuatan fisik avatar fisik Yuan Shen, tombak itu tidak bisa menembus. Hanya ada percikan api yang berterbangan. "Jika kamu sudah puas, maka giliranku," ucap Xiaoyan meninju ke depan dengan satu gerakan. Pria itu sangat terintimidasi oleh keganasan Xiaoyan. Dia menggunakan tombaknya untuk memblokir di depan dadanya. Ada cahaya redup yang bersinar di dadanya. Jelas dalam situasi ini dia tidak ragu untuk mengaktifkan armor besi bagian dalam sebagai pertahanan. Tinju Xiaoyan mengenai tombak hitam. Tekstur tombak hitam ini tidak buruk. Itu berisi emas yang bergetar. Tetapi meskipun demikian, tombak itu ditekan maju hingga ke dada pria itu. Pada saat ini inti guntur void di tubuh Xiaoyan menggeliat melingkari seluruh tombak. Di bawah tekanan ini, tombak emas itu akhirnya mencapai batasnya dan hancur. Baru saat inilah semua kekuatan pada kepalan tangan Xiaoyan dituangkan ke dadanya. Dada pria itu cekung. Seteguk darah yang bercampur organ dalam dimuntahkan. Tubuhnya terlempar ke belakang. Butuh ratusan meter untuk menstabilkan tubuhnya. Meskipun luka seperti itu sembuh dengan sangat cepat, tetapi mata pria itu sudah dipenuhi oleh kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan yang tampaknya paling tidak mencolok sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pria itu juga curiga pada saat ini. Tidak ada doki keabadian di tubuh Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Kemungkinan ini hanya dapat dicapai oleh tubuh keabadian fisik. "Saudaraku, dengarkan aku. Jika kamu dan aku membunuh orang itu, aku punya cara untuk membuat kita berdua masuk ke level berikutnya dengan lancar," ucap pria itu. Wajahnya menjadi pucat setelah menyadari celah antara dia dan Xiaoyan. "Dari apa yang kamu katakan sebelumnya, hanya satu dari kita bertiga yang bisa masuk ke lantai berikutnya. Jadi kenapa kita tidak memutuskan pemenangnya?" ucap Xiaoyan. "Jangan salah paham. Ada dua warisan di level ini. Kita hanya perlu membunuh salah satu dari kita bertiga," ucap pria itu berkata dengan tergesa-gesa. Di sisi lain wajah pria berpedang semakin muruk setelah menjadi sasaran. "Benarkah?" ucap Xiaoyan. "Saudaraku, jangan khawatir. Apa yang aku katakan itu benar. Sama sekali tidak ada penipuan. Aku juga tahu banyak berita tentang menara pembantaian dan aku bersedia membagikannya," ucap pria itu melanjutkan. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika dia mendengar kata-kata itu dan mencubit dagunya. Omong kosong. Hanya satu dari kita bertiga yang bisa naik ke level berikutnya. Memang benar aku bukan tandingan kalian berdua. Tapi jika kamu benar-benar ingin mempercayainya, kamu pasti akan ditipu olehnya," ucap pria berpedang itu secara alami tidak bisa duduk diam menunggu kematian.
Meskipun dia tidak tahu aturan tempat ini, dia tetap membuka mulut untuk berdebat. Xiaoyan sedikit mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Apa yang dia katakan juga masuk akal, ucap Xiaoyan. Ekspresi pria bertombak tenggelam. Saat berikutnya dia tiba-tiba melangkah maju, berubah menjadi pelangi lurus dan melesat ke arah pria berpedang. Menurutnya daripada berbicara omong kosong dengannya, lebih baik membunuhnya secara langsung. Pada saat ini Xiaoyan menjadi penonton. Pertarungan antara keduanya juga hampir pecah dan pria berpedang tidak terlihat takut sama sekali. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku harus menggigit sepotong dagingmu sebelum aku mati, ucap pria berpedang itu. Meskipun pria berpedang itu penuh tekad, tapi dia selangkah lebih lemah dari pria bertombak. Setelah hanya setengah batang dupa, pria berpedang jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tubuhnya ditutupi dengan bekas luka dan serangan ganas terus meraung padanya. Tetapi ada juga 100 pedang yang melayang di atas kepalanya dan pria di langkah ketiga itu penuh dengan luka. Keduanya tidak memiliki cara untuk menahan diri saat ini. Yang satu ingin melakukan serangan balik dan yang lainnya ingin membunuhnya sesegera mungkin untuk meyakinkan Xiaoyan. Keduanya memendam motif tersembunyi. Dalam hal sarana, mereka mengorbankan yang terkuat dalam hidup mereka. Pria dengan pedang itu masih kalah dan ketika dia menembak ke belakang, pria bertombak melesat lurus dan langsung menusuk jantungnya. Sungguh beruntung bisa sampai ke titik ini dengan modal langkah kedua. Hari ini kamu harus mati di sini, ucap pria yang memegang tombak hitam itu berkata dengan dingin. Lengannya memutar-mutar tombak hitam yang menembus dada pria berpedang. Bahkan jika pria berpedang berada di tingkat keabadian kaisar, rasa sakitnya masih sangat menyiksa. Selain itu selusin belati juga menusuk tubuh pria berpedang. Darah dan daging berceceran. Kekalahan pria berpedang sangat menyedihkan. Pria yang memegang tombak hitam itu tersenyum dingin. Tetapi pada saat ini senyum di wajahnya tiba-tiba berhenti. Ini karena dia merasakan hawa dingin di belakangnya. Dia perlahan menundukkan kepalanya hanya untuk melihat dadanya. Pada saat ini lengan merah terulur, memegang jantung emas yang berdetak. Dan jantung ini miliknya. Maaf, ini adalah pertama kaliku melakukan serangan diam-diam, ucap sebuah suara datang dari belakang. Dengan lengannya yang ditarik, pria yang memegang tombak hitam itu terhuyung-huyung ke depan. Dan dia perlahan menoleh hanya untuk melihat Xiaoyan tersenyum. Xiaoyan memegang jantung emasnya yang berisi kekuatan abadi. Meskipun agak tidak tahu malu, aku pikir apa yang dia katakan masuk akal. Jadi aku tidak percaya padamu, ucap Xiaoyan. Pria bertombak meraung marah, melambaikan tombak hitam di tangannya dan menyerang Xiaoyan. Terlihat 5 jari Xiaoyan terjepit dengan keras dan jantung emas di tangannya meledak. Tubuh pria itu tiba-tiba berhenti dan seteguk darah segar menyembur keluar. Dia yang berada di langkah ketiga dari keabadian kaisar jatuh langsung ke langkah kedua. Meskipun dia masih di tingkat keabadian, tetapi kerugiannya sangat berat. Setelah jantung emas meledak, darah abadi terkondensasi. Xiaoyan mengeluarkan botol batu giok dengan santai, lalu memasukkan esensi darah abadi ke dalamnya. Sekarang total ada 4 tetes. Esensi darah abadi mengandung kekuatan yang kuat. Jika esensi darah ini diberikan kepada armor dewa palsu, Xiaoyan mungkin memiliki kekuatan keabadian seperti pria Taisu. Tapi sekarang Xiaoyan tidak tahu apakah darah esensi abadi akan berguna untuk terobosannya di masa depan. Jadi dia akan memilih menyimpannya terlebih dahulu sebelum menentukan. Sekarang aku akan mengakhirinya, ucap Xiaoyan kembali menatap pria bertombak. Tinju Xiaoyan bertabrakan dengan tombak hitam yang tajam. Suara tabrakan besi meletus. Di bawah restu dari avatar Yuan Shen serta inti guntur void, kekuatan fisik Xiaoyan saat ini mencapai intensitas yang sangat menakutkan.
Apalagi kekuatan pria bertombak itu telah turun dari langkah ketiga ke langkah kedua. Meskipun dia telah menunjukkan semua kekuatannya dalam pukulan ini, dia masih bukan lawan Xiaoyan. Suara tumbukan emas dan besi bergema. Pada saat berikutnya ujung tombak hitamnya ditekuk hingga ekstrim. Kemudian pecah dengan keras. Sosoknya terhuyung-huyung mundur. Kepalan tangan Xiaoyan mendarat tepat di kepalanya. Kepala pria itu meledak. Dan pada saat ini jiwa pria itu meraung ke arah Xiaoyan. "Kamu berani membunuhku? Kakak laki-lakiku Saluoding tidak akan membiarkanmu pergi," teriak pria bertombak itu. Xiaoyan tidak mengatakan omong kosong lagi. Dia sekali lagi meninju dadanya, menghancurkan tubuh pria itu berkeping-keping. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.